Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sallallahu ala mu'annidin rabbik timlana bil khair wa ya khairuna syirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'adal a'yada wa qarar wa ajaza shaimina thawabal kamilal mu'abbar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawar wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan yaskulu bihal mizanu bil mahsyar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsala ila aswadi wal ahmar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bisyarafi wal afqar. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maha besar Allah yang sangat luas nikmat dan rahmatnya. Maha besar Allah yang sangat besar pemberiannya. Hanya kepadamu ya Allah kami memuja dan memuji. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon dan berserah diri. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kasih Sayang, Tuhan yang mengetahui yang nyata maupun yang terpendam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bagi keluarga beliau yang suci, para ahli bait Nabi, serta para sahabat yang setia sepanjang siang dan malam. Selaku khatib, kami mengingatkan dan mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan hadirin sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Taatilah seluruh perintah Allah dan jauhilah larangan-larangannya, karena dengan bekal takwa Allah seseorang akan selamat di dunia hingga akhirat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ketahuilah para hadirin, kehidupan tidak hanya kita jalani di dunia ini saja. Justru di dunia ini adalah awal kesuksesan kita hidup di akhirat.
maka berhati-hatilah. Gunakanlah umur-umur kita dengan kebaikan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan kita akan terus terlena, bahkan dengan bangga melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa? Untuk itu, marilah momen yang tepat ini kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, sehingga kita mendapatkan ampunan-ampunannya, yang mana kita diwajibkan oleh Allah kemarin untuk berpuasa, dan hari ini diharamkan untuk berpuasa. Karena hari-hari kemarin merupakan hari-hari peperangan kita melawan setan dan hawa nafsu. Sedang hari ini merupakan hari kemenangan yang kita diperintahkan untuk merayakannya. Tapi ingat, merayakan hari raya bukan dengan kemaksiatan. Merayakan hari raya bukan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umat Islam merayakan kemenangan ini, namun tidak semua umat Islam menang dalam peperangan tersebut. Mereka yang menang adalah mereka yang mengisi hari-harinya di bulan Ramadan yang lalu dengan berbagai ketaatan. Mereka mampu melawan godaan setan. Mereka mampu mengendalikan hawa nafsunya. Mereka tidak terberdaya dengan godaan dunia dan seisinya. Karena bagi mereka, Allah telah menjanjikan pengampunan dari seluruh dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan inilah hakikat kemenangan. Hadirin jamaah yang berbahagia, berbahagialah mereka yang menang, dan musibah besar bagi mereka yang hanya merayakan kemenangan. Bila kita menyesal dengan kekurangan yang ada di bulan Ramadan, jangan kita menunda taubat atau juga berharap akan beramal di Ramadan yang akan datang. Kita yakin Ramadan yang akan datang pasti masih ada. Tetapi apakah kita yakin bahwa kita masih hidup di tahun yang akan datang? Inilah yang perlu terus kita angan-angan. Rahmat dan ampunan Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Untuk itu, mulai saat ini kita harus berniat dan kita tanamkan dalam hati kita untuk merubah diri kita yang terbaik, dan kita terus akan berbuat baik setelah lepas dari bulan Ramadan. Dan hari ini kita tidak akan tahu kapan maut akan datang, dan belum tentu juga Ramadan kita bisa bertemu. Memang harapan kita memohon kepada Allah untuk diberikan umur yang panjang. Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan pembebasan dari api neraka telah meninggalkan kita, yang mungkin bisa untuk selama-lamanya. Namun kita berharap dan berdoa, semoga kita dan kedua orang tua kita akan dapat menjumpai Ramadan yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik. Selamat tinggal Ramadan. Semoga Allah memperjumpai kita semua. Amin. Allahumma amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Hari ini jutaan insan membaca takbir kebesaran Allah karena menyambut hari kemenangan dan pengampunan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW lewat lisan mulia Nabi Muhammad SAW. Kepergian kita ke tempat ini tadi disongsong oleh ribuan malaikat. Beliau bersabda yang artinya,
apabila umat Islam telah menjalankan puasa Ramadan dan mereka keluar menuju tempat sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru, "Hai malaikatku, setiap pekerja pasti mengharapkan upah, dan hamba-hambaku yang puasa Ramadan lalu keluar melaksanakan sholat Id menuntut upah mereka. Untuk itu saksikanlah bahwa aku Allah benar-benar telah mengampuni mereka." Kemudian terdengarlah panggilan, "Hai umat Muhammad, kembalilah ke rumahmu masing-masing. Aku Allah telah menukar dengan segala keburukanmu dengan amal-amal kebaikan." Lalu berserulah Allah, "Hai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku, terbuka juga karenaku. Untuk itu kembalilah, karena kalian telah diampuni." Hadis di atas merupakan kabar gembira bagi kita semua, namun kita masih harus tetap waspada karena setan tidak akan tinggal diam melihat rahmat dan ampunan Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setan akan terus berusaha untuk memalingkan kita dan keridhaan Allah dengan berbagai kesibukan duniawi, maksiat, hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali telah mengingatkan kita. Yang satu di antaranya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Bila kita sadar dan tahu bahwa setan adalah musuh kita, maka janganlah kita terus-menerus menuruti jalan setan. Allah bahkan memperingatkan kita dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan, yaitu kemenangan. Larangan di atas jelas semata-mata rasa cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena kalau kita mengikuti jalan setan, pasti tidak mungkin tidak kita akan merugi, tidak hanya di dunia, tapi nanti juga di kubur dan di akhirat kelak. Dalam ayat selanjutnya Allah mengingatkan yang artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan jalan minuman keras, judi, dan setan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan kita mampu menahan godaan setan. Di bulan lain pun kita harus mampu untuk itu. Kesemuanya kembali dari diri kita masing-masing. Bila kita ada niat tekad dan bulat, insya Allah atas bantuan Allah kita akan mampu mengalahkan hingga kita dapat menjadi orang-orang yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita hadapi saat ini, kita mengalami berbagai macam-macam keadaan, bahkan banyaknya fakta-fakta yang katanya ulama justru menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kegaduhan. Tentunya kita harus berhati-hati, karena kita harus benar-benar menjaga amalia kita
hadirin yang berjamaah hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kita ketahui banyaknya media-media yang beredar justru kadang-kadang membuat keruh karena minimnya pemahaman agama, minimnya pemahaman tentang keagamaan. Untuk itulah bila mana kita mengetahui hal-hal yang kiranya tidak kita pahami, jangan sampai kita sebab atau justru kita tanyakan kepada ulama-ulama yang telah berjalan di jalan Allah dan Rasulullah SAW. Karena semua itu tentunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai perbuatan itu membuat Allah murka dan justru akan mendatangkan bala yang merata, karena tentunya itu yang tidak kita harapkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di samping itu banyaknya kemaksiatan yang terjadi, hampir mereka justru bangga melakukannya, bahkan mereka tidak sungkan-sungkan untuk mempertontonkannya. Naudzubillah subhanallah. Begitu juga dengan keadaan yang kita alami saat ini. Maka bukan tidak mungkin kita pun kalau mendiamkan dan tidak mengingatkan, justru kita juga akan mendapatkan bala dari Allah. Kita harus mengawali amar ma'ruf nahi munkar tersebut dari diri kita pribadi, dari keluarga kita, dan seterusnya hingga kepada masyarakat kita masing-masing. Lalu yang perlu diingat, semua itu dilakukan dengan cara yang bijak dan nasihat-nasihat yang bagus. Yang kalah penting dari atas hendaknya kita tidak belum mengenai keadaan. Kita harus ingat bahwa kita mempunyai Allah. Kita mempunyai Allah yang maha segala-galanya. Tentunya kita perlu sabar dalam menghadapi semua ini. Bila amar ma'ruf nahi munkar telah kita lakukan dan kita mungkin menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman dengan saling mewasiatkan mengenai kebenaran dan kesabaran, insya Allah bantuan Allah segera turun. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, di hari kemenangan dan kemuliaan ini kita harus berusaha maksimal mungkin untuk menjaga kesucian yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Allah yang Maha Pemurah, Maha Belas Kasih telah berjanji akan membersihkan seluruh dosa dan kesalahan kita, dan sekali-kali Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kenikmatan pembersihan dari dosa dan berbagai kenikmatan yang lain selalu kita terima, hendaknya kita mensyukurinya. Kalau kita mau bermuhasabah diri, berapa kesehatan yang telah kita nikmati, baik kesehatan dohir-dohir kita, dengan mudahnya kita bernapas, mudahnya kita makan, mudahnya kita minum dan sebagainya. Ini pemberian Allah yang luar biasa, yang kalau kita mau muhasabah diri, tentunya bila kita lihat mungkin di rumah-rumah sakit mereka berani mengorbankan harta-hartanya hanya untuk membeli satu kesembuhan, membeli satu kesehatan, yang tentunya bahkan banyak kita dengar berapa harta yang mereka habiskan untuk satu kesehatan, berapa harta, bahkan harta yang dia cintai pun dia rela
bisa menjadi introspeksi diri kita. Kita selama ini diberi kesehatan oleh Allah. Lalu untuk apa kesehatan itu kita gunakan? Apakah sudah kita gunakan semestinya untuk bersujud kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, atau sampai kapan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita biarkan begitu saja? Justru akan datang suatu saat penyakit yang datang justru akan menggerogoti badan-badan manusia. Naudzubillah summa naudzubillah. Untuk itulah marilah kita gunakan kesehatan ini untuk bersyukur kepada Allah, karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan itu. Dan barang siapa yang mengkufuri dan mempergunakan kesehatan-kesehatannya untuk hal-hal yang tidak diridai Allah, justru dia akan dijanjikan Allah siksa yang amat pedih, siksa di dunia sebelum akhirat. Untuk itu, marilah kita bertobat kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kadangkala justru kita merasa berat untuk menaati perintah Allah. Bahkan kita berani melanggar larangan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kurangnya rasa syukur, kurangnya rasa cinta terhadap diri kita, kurangnya rasa cinta kita kepada Allah, yang hingga membuat kita berat menjalankan taat, kita berat menjalankan kewajiban, dan justru mendekati larangan Allah. Padahal bagi mereka yang tidak memiliki rasa cinta kepada Allah, Allah mengancam dalam firman-Nya yang artinya, katakanlah, apabila para ayah, anak, saudara istri, keluarga, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka sungguhlah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ancaman Allah di atas jelas, sama sekali bukan berarti Allah takut bila hambanya tidak mencintainya atau sebab lain. Semua itu karena semata-mata kecintaan Allah dan kasih sayang hamba dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW juga memberi gambaran kepada kita, kepada sahabat-sahabatnya, mengenai bagaimana cinta Allah kepada hambanya. Di suatu peperangan terdapat seorang wanita yang kebetulan tertawan. Seorang ibu memiliki anak bayi. Karena suatu kekacauan terpisah dari dirinya, ia tampak bingung mencari bayi-bayinya. Kesana kemari, setiap mendengar suara tangisan anak, ia mendatangi suara tangisan tersebut dengan harap berjumpa dengan anaknya. Ia kebingungan, sedih, menangis, dan berlari-lari mencari bayinya. Dengan penuh kasih sayang, akhirnya dia menemukan anaknya tersebut dan langsung mendekapnya dan memberi minum. Kepada para sahabat yang menyaksikan kejadian tersebut, Rasulullah berkata, "Bagaimana pendapatmu jika ia dapat menyelamatkannya? Apakah mungkin ibu itu akan membuang anaknya ke dalam neraka?" Sahabat menjawab, tidak, tidak mungkin ya Rasulullah. Mendengar jawaban ini, sambil menangis, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Demi Allah, Allah lebih cinta, lebih kasih sayang kepada hambanya dari kasih sayang ibu-ibu terhadap anaknya tadi." Begitulah gambaran bagaimana cinta dan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Lalu bagaimana kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman?
beriman, dan bagaimana kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman atau yang taat kepadanya. Mengenai cinta kasih sayang Allah, Rasulullah SAW kepada kita tak perlu kita ragukan, justru cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW yang perlu diragukan dan dipertanyakan. Apakah kita sudah membalas cinta kasih sayang kebaikan Allah, ataukah justru kebaikan Allah justru dengan kita balas dengan dosa dan maksiat? Justru kita balas dengan lalai dengan meninggalkan sholat. Wahai para hadirin, ingatlah, kita tidak akan lepas dari pandangan Allah. Kita tidak akan lepas dari penglihatan Allah. Kita tidak akan lepas dari apapun yang telah diamanatkan Allah kepada kita. Untuk itu marilah kita perbaiki amal-amal kita agar kita mendapat kasih sayang Allah. Karena jaminan Allah sangat jelas. Allah telah menjamin rezeki kita. Allah telah menjamin ketaatan kita. Bahkan dijanjikan surganya Allah. Karena tidak akan yang akan bisa lari daripada kekuasaan Allah. Sebagaimana orang-orang yang kuat, dia tidak akan bisa mampu menghindari maut. Bagaimanapun orang-orang kaya, dia pun tidak akan mampu menghindari daripada maut. Untuk itu, marilah kita berusaha terus untuk menjalankan takwa ini dengan sebaik-baiknya. Cukuplah kita berbuat maksiat. Kalau toh kita tergelincir, kalau toh ada yang tergelincir, segeralah bertobat. Selagi kita masih ada kesempatan, jangan sampai nafas atau nyawa di tenggorokan hingga tertutup pintu tobat. Ya Allah, semoga kita Kau mudahkan untuk menjalankan taubat-taubat-Mu. Semoga mudahkan kami menjalankan taubat-taubat-Mu, ya Allah. Marilah di hari kemenangan ini kita niatkan di hati kita masing-masing untuk benar-benar bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Masa-masa lalu kita tutup, kita buka lembaran baru, berbagai amal kebaikan dan taubat kepada Allah. Sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, bahkan kalau toh dosa-dosa kita menutupi alam jagat raya ini, selagi kita mau bertobat kepada Allah, Allah akan memberikan ampunannya. Allah akan menerima tobat-tobat kita. Sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Allah tidak pernah menutup pertobatan kita. Allah senantiasa menunggu dan menunggu pertobatan kita. Bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang tidak taat kepada Allah, Allah memberinya rezeki. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah juga memberikan rezeki. Ini bentuk kecintaan Allah terhadap kita. Bagaimana kalau kita bertobat? Tentunya Allah jauh lebih senang dan Allah jauh lebih cinta. Jaminan-jaminan Allah jelas. Jaminan-jaminan Allah itu nyata. Bahkan Allah berfirman dengan artinya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Semoga Allah mudahkan kita untuk bertobat, juga keluarga kita, masyarakat kita, hingga satu dalam barisan yang diridai Allah dan Nabi Muhammad SAW, hingga kita kelak dikumpulkan di dunia dan akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila wa tawina wa samun alim. Aqulu qawli hadza wa
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil azim jalaluhu al-katsirun awaluhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa asa jundahu wa asama al-ahzaba wahdahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa Allahumma ajirna wa ba'dil khairir rasulin. Amin Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ali sahaba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil din warhamna ma'hum wa bihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amin. Tangan-tangan yang berlumuran dosa ini menengadahkan di pintu ampunanmu. Ya Allah, tangan-tangan yang berlumuran maksiat ini bersimpu di pintu ampunanmu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Kami bertaubat atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, bila dosa-dosa ini Kau perlihatkan kepada keluarga kami, kepada masyarakat kami, tentu kami akan malu, ya Allah. Ya Allah, tapi Engkau masih menutupi aib-aib kami. Ya Allah, kadang-kadang Engkau perintahkan kami tidak melakukannya. Engkau larang kami, justru kami melanggarnya. Ya Allah, apakah karena itu Engkau akan murka kepada kami, ya Allah? Apakah karena itu Engkau akan mengadab kami, ya Allah? Ya Allah, Engkau yang paling mencintai kami lebih daripada kasih sayang kedua orang tua kami. Ya Allah, terimalah taubat-taubat ini. Jauhkanlah diri kami dari Ya Allah dan kedua orang tua kami dari siksa-siksa-Mu. Ya Allah, timbulkanlah di dalam hati-hati kami hakikat cinta kepadamu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah kami dalam mengalahkan syaitan. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, jadikanlah syaitan takut kepada kami. Ya Allah, tidak mengganggu kami. Ya Allah, hingga kami bisa tenang menjalankan perintah-Mu dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantu kami dalam mengendalikan hawa nafsu kami, ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah Kau terima taubat-taubat kami yakin ya Allah Engkau akan menerima taubat-taubat kami. Ya Allah, ya Allah, angkatlah seluruh bala dan cobaan yang menimpa di dalam negeri kami. Ya Allah, jangan Kau bebankan cobaan yang kami tidak sanggup dan tidak kuat memikulnya. Teguhkanlah iman dan kesabaran kami. Ya Allah, terimalah puasa dan seluruh amal baik kami. Walaupun kami sedikit membaca Al-Quran, walaupun kami sedikit, ya Allah, menjalankan sholat, ya Allah, itulah yang bisa kami persembahkan kepadamu. Jadikanlah itu nilai-nilai yang besar, yang luar biasa bagiku, ya Allah. Panjangkanlah, ya Allah,
usia kami, juga orang tua kami, juga guru-guru kami, hingga kami bisa ya Allah menjumpai Ramadan tahun yang akan datang. Ya Allah, panjangkan usia kami, usia orang tua kami, guru kami, anak istri suami kami, ya Allah. Ya Allah, keluarga kami, tetangga kami, ya Allah, agar kami bisa menjumpai Ramadan yang akan datang, agar kami bisa ya Allah memperbaiki amal-amal kami. Ya Allah, jadikanlah kami mencintaimu. Ya Allah, jadikanlah kami mencintaimu dan mencintai Rasulmu Muhammad SAW. Di dalam hati-hati kami selalu bisa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, banyaknya fatwa-fatwa yang kadang menyusahkan dan menyesatkan di kalangan umat. Ya Allah, jadikanlah umat-umat ini umat yang tenang. Ya Allah, jadikanlah umat ini umat yang selalu tenang dengan didikan-didikan para ulama-ulama yang di jalan dan jalan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kau cerai-berai ya Allah. Satukanlah umat Islam. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai kau pisah-pisah mereka ya Allah. Kau kelompok-kelompokkan mereka ya Allah. Karena lesan-lesan yang tidak bertanggung jawab, karena lesan-lesan yang hasad, lesan-lesan yang hasud, ya Allah jauhkan dari kami ya Allah. Jadikan jamaah-jamaah kami, jadikan umat Islam selalu bersatu dalam wadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah kami, bimbinglah pemimpin negeri ini ke jalan-jalan yang kau ridhoi. Ya Allah, bila mana di antara dari kami atau keluarga kami yang sakit, kami berharap ya Allah, mudahkanlah mereka mendapatkan kesembuhan. Sembuhkanlah mereka ya Allah dengan segera. Panjangkan umur mereka ya Allah. Ya Allah, bila mana ada dari keluarga kami, masyarakat kami, jamaah-jamaah kami yang memiliki permasalahan, ya Allah, selesaikan masalah-masalah mereka dengan segera. Berikan jalan keluar dengan yang terbaik. Berikanlah pula kami ya Allah rezeki yang barakah, rezeki yang halal thayyibah, rezeki yang akan selalu mendekatkan diri kami kepadamu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan semakin banyaknya rezeki yang kau berikan kepada kami, jadikanlah tangan-tangan kami ringan untuk bersedekah, tangan-tangan kami ringan untuk membantu orang-orang yang miskin, tangan-tangan kami ringan untuk membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya Rabb, kepadamu kami meminta dan kami memohon. Ya Allah, kepadamu kami meminta dan berserah diri. Ya Allah, kepadamu kami bermohon dan berserah diri. Ya Allah, setelah doa-doa kami kau kabulkan, ampunan kami kau berikan, tobat-tobat kau kabulkan. Kami berharap ya Allah, kami berharap ya Allah, kami berharap ya Allah, mudahkan kami kelak bisa berziarah di makam Nabi Muhammad SAW. Amin, amin, amin. Ya. Mudahkan kami ya Allah bisa berhaji wal umrah fi syahat wal afiyah bersama keluarga kami, bersama jamaah-jamaah kami, bersama masyarakat kami. Ya Allah, kami memiliki keluarga. Mereka adalah harta yang berharga bagi kami. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang satu ya Allah dalam wadah la ilaha illallah. Keluarga yang selalu menjalankan salat, keluarga yang jauh dari maksiat. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh solehah ya Allah. Walaupun kami bukan orang soleh, walaupun kami bukan orang solehah ya Allah, kami menginginkan anak-anak kami lebih baik daripada kami. Mudahkan mereka dalam menghafal Al-Quran. Mudahkan mereka dalam menjalankan Al-Quran. Mudahkan mereka ya Allah jadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Ya Allah, kami memiliki orang tua. Orang tua kami ada yang masih bersama kami. Orang tua kami sangat mencintai kami. Orang tua kami sangat memperhatikan kami. Mereka rela berjibaku
mengorbankan waktu dan hartanya hanya untuk anak-anaknya ya Allah. Bahkan mereka tidak sedikit mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya pun dia siap mempersembahkan untuk kebahagiaan anak-anaknya. Ya Allah, berapa harta yang telah mereka habiskan untuk mendidik anak-anaknya ya Allah. Tapi justru kadang-kala kami sebagai anak tidak membuat senyum orang tua kami ya Allah. Justru kadang-kala ya Allah kami sebagai anak justru menentang orang tua kami. Justru kadang kami ya Allah sebagai anak tidak mendengarkan panggilan orang tua. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu membahagiakan dan membanggakan orang tua kami. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah, agar kami bisa mencium tangan-tangan orang tua kami. Bisa ya Allah mendengarkan petunjuk-petunjuk dan pitutur orang tua kami ya Allah. Kadang-kala kami sebagai anak melupakan orang tua dengan berbagai macam kesibukan. Justru kadang kita lebih memberatkan kegiatan-kegiatan yang lain daripada panggilan-panggilan orang tua ya Allah. Ya Allah, kami zalim kepada orang tua kami, terimalah taubat-taubat kami. Jadikanlah ya Allah orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Apabila ya Allah kami salah dengan sengaja ya Allah, ampuni dosa kami. Jadikanlah orang tua kami ridha kepada kami. Justru kadang-kala kami belum bisa membahagiakan orang tua kami, sedangkan mereka sekarang berbaring di dalam kubur-kuburnya. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami nikmat di dalam kuburnya. Jangan kau siksa mereka ya Allah, karena di dunia mereka sudah tersiksa dengan anaknya. Di dunia mereka sudah sering menangis karena perbuatan anak-anaknya ya Rabb. Ya Allah, jadikan kuburnya kubur yang lapang, kubur yang nikmat, kubur yang menjadi rawdah dan riyadil jinan. Ya Allah, kami memohon ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Jadikanlah orang tua kami nikmat di dalam kuburnya. Jangan kau berikan kabar-kabar kejelekan tentang kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin membanggakan dan membahagiakan orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang nikmat dipandang orang tua kami. Mudahkan lisan tutur kami bertutur kata yang lemah lembut terhadap orang tua kami. Ya Allah, kadang-kala kami lebih bisa sopan terhadap orang lain, bisa berlemah lembut kepada orang lain. Justru kadang banyak anak-anak yang berkata kasar terhadap orang tuanya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, karena tidak ada kenikmatan kecuali ridha orang tua kami. Jadikanlah ya Allah, karena ridha orang tua kami ridha-Mu. Untuk itu kami memohon ya Allah, jadikanlah orang tua kami ridha kepada kami. Ya Allah, setelah keridhaan itu kami dapatkan, kami berharap ya Allah, bila telah Kau panjangkan umur kami, dengan juga pula anak-anak kami, orang tua kami ya Allah, istri suami kami ya Allah, mereka telah memberikan kemudahan-kemudahan dengan rezeki yang halal, dengan jodoh-jodoh yang soleh-solihah. Telah kami melihat kesuksesan anak cucu kami ya Allah. Bila mana telah Kau selesaikan kehidupan kami ini,
Setelah kau panjangkan usia kami dengan ketaatan dan ketaatan kepadamu dan Nabi Muhammad SAW, kami berharap ya Allah, cabut nyawa kami dalam keadaan kami berdoa, cabut nyawa kami dalam keadaan kami berzikir, cabut nyawa kami dalam keadaan kami rukuk, cabut nyawa kami dalam keadaan kami sholat, cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud, cabut nyawa kami dalam keadaan di tempat-tempat yang kau ridhai, cabut nyawa kami dengan husnul khatimah, terucap dari kata-kata terakhir kita ya Allah, la ilaha illallah, terucap dari lisan kita terakhir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para hadirin jamaah salat Idul Adha, perkataan yang sangat keluarga boleh selama ini ada tulang atur baik secara hubungan nopo kemauan dengan salah tepat kalau mewakili keluarga pribadi keluarga besar atau pesantren. Mohon maaf lahir dan batin kami ikhlas panjenengan. Dan insya Allah apapun yang mungkin dengan salah Allah sengaja atau insya Allah saya tidak akan pernah mengatakan itu salah dan insya Allah saya akan selalu memaafkan dan tolong pulau sama Tuhan tadi langsung saya. Insya Allah kita akan dikumpulkan di dunia dan akhirat insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pulau tolong estu jaga perintah-perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan untuk serangan pun pulau mengatur sami semata-mata pulau sampaikan mungkin ada rasa di hati panjenengan kata-kata saya mungkin menyakitkan. Allah demi Allah saya tidak berniat menyakitkan hati dengan, tapi niat saya kecintaan demi pulau dengan sangat berkumpul di dunia dan akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.